Salah satu hal yang unik dari Provinsi Lampung ini adalah kita akan menemukan aksesoris bangunan berbentuk siger ada di mana-mana. Mulai dari bangunan sekolah, pertokoan, bank, hotel, sampai lampu jalanan pun tidak lepas dari mahkota yang menjadi simbol kehormatan bagi masyarakat Lampung ini. Hal ini tidak lepas dari usaha pemerintah Provinsi Lampung untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam melestarikan nilai-nilai budaya Provinsi Lampung. Halo semuanya. Setelah menginap satu malam di kota Bandar Lampung, hari ini saya akan melanjutkan perjalanan saya ke Palembang dengan menggunakan kereta api Raja Basa yang akan berangkat dari stasiun Tanjung Karang pada jam 8:30 pagi. Untuk lokasi stasiunnya sendiri hanya berjarak sekitar 400 meter saja dari tempat saya menginap. Jadi masih bisa saya tempuh dengan berjalan kaki. Karena sudah diperbolehkan untuk check-in dan boarding, jadi kita langsung masuk aja ya. Untuk harga tiket KA Raja Basa tergolong sangat terjangkau. Harganya hanya Rp32.000 saja. Harga tiket yang sangat terjangkau ini tentunya karena KA Raja Basa jadi salah satu kereta api yang tiketnya mendapat subsidi PSO dari pemerintah. Subsidi PSO sendiri bertujuan agar tarif kereta kelas ekonomi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jika melihat dari aplikasi Akses by KAI, untuk saat ini hanya ada 2 kereta api penumpang saja yang tersedia di stasiun Tanjung Karang ini, yaitu kereta api Raja Basa dengan relasi Tanjung Karang-Kertapati PP dan kereta api Kuala Stabas dengan relasi Tanjung Karang-Batu Raja PP. Untuk KA Raja Basa hanya ada 1 kali keberangkatan setiap harinya. Dan tiket sudah bisa dibeli dari 45 hari sebelum tanggal keberangkatan. Sedangkan KA Kuala Stabas ada 2 kali keberangkatan dan tiket sudah bisa dibeli 7 hari sebelum tanggal keberangkatan. Tepat jam 8:30 pagi, kereta mulai diberangkatkan. Saya cukup bersemangat dengan perjalanan kereta hari ini, karena ini adalah pengalaman pertama saya naik kereta api di Pulau Sumatera.
Dalam rutenya, KA Rajabasa melayani 19 stasiun dengan jarak tempuh 389 km dan membutuhkan waktu sekitar 9,5 jam perjalanan untuk sampai di stasiun Kertapati, Palembang. Belum jauh kereta berjalan, perhatian saya tertuju pada suara ketukan keras yang berasal dari bawah kereta. Bahkan, saking kerasnya ketukan tersebut, saya bisa merasakan getarannya di lantai. Hal ini pun sempat saya tanyakan ke petugas kereta yang in charge dalam perjalanan ini. Petugas tersebut memang tidak menjelaskan secara teknis, tapi beliau meyakinkan saya bahwa kondisi kereta saat ini cukup normal dan aman untuk melakukan perjalanan. Sekarang kita coba lihat toiletnya ya. Untuk toiletnya sama aja dengan kereta kelas ekonomi pada umumnya. Di sini terdapat WC jongkok, di atasnya terdapat tombol flush, dan sprayer ada di sampingnya. Lalu ada sabun cuci tangan, mini wastafel, dan tisu. Untuk jendelanya masih bisa dibuka. Tapi demi keamanan, sebaiknya jangan coba-coba mengeluarkan anggota badan ya. Selama perjalanan menuju stasiun Kertapati, Palembang, beberapa kali kita akan berpapasan dengan kereta batubara rangkaian panjang atau yang biasa disebut kereta Babaranjang. Sesuai dengan namanya, kereta ini mengangkut muatan batubara milik PT Bukit Asam dari Muara Enim, Sumatera Selatan sampai ke Stasiun Tarahan, Lampung. Kereta api Babaranjang biasanya terdiri dari 40 sampai 60 gerbong dalam satu kali perjalanan dengan total panjang yang bisa mencapai lebih dari 800 meter. Sebagai kereta yang panjang dan berat, setiap rangkaian kereta api Babaranjang memerlukan 2-3 lokomotif untuk menggerakkannya. Nah, buat kalian yang penasaran seberapa panjang kereta api Babaranjang, atau mungkin iseng pengen hitung sendiri jumlah gerbongnya dalam satu rangkaian utuh, kalian bisa cek video berikut ini. Sampai di stasiun Batu Raja, kereta berhenti sedikit lebih lama. Di sini kereta melakukan pengisian air untuk memenuhi kebutuhan air di kereta. Dan untuk kalian yang membutuhkan makanan, di sini juga tersedia beberapa warung yang menjual makanan. Sedangkan untuk kalian yang ingin merokok, kalian bisa lakukan di area yang telah disediakan yang berada di dekat warung-warung penjual makanan.
Jadi kalian nggak boleh ya merokok di peron tempat kereta berhenti. Dan jika kalian nggak mau keluar untuk membeli makanan atau mungkin waktunya nggak keburu, kalian juga bisa membeli makanan di dalam kereta. Nasi goreng berapa satu? Lauknya 2 ayam sama telur di dalamnya. Ada kopi nggak, Mbak? Sepanjang perjalanan dari stasiun Tanjung Karang sampai stasiun Kertapati Palembang didominasi oleh pemandangan hutan, perkebunan, atau persawahan. Buat saya yang lebih menyukai pemandangan jalan atau perkotaan, harus saya akui, ini adalah perjalanan 9 jam yang membosankan. Dari yang awalnya saya sangat bersemangat di awal perjalanan, sampai saya merasa tidak sabar ingin segera tiba di tujuan. Jadi, buat kalian yang cepat merasa bosan, ada baiknya memiliki persiapan yang matang untuk menyiasati hal tersebut. Mendekati stasiun Kertapati Palembang, kereta mulai menurunkan kecepatannya. Di sini saya dibuat senang sekaligus heran karena kereta tiba lebih cepat 40 menit dari waktu yang telah dijadwalkan. Jujur aja, saya baru pertama kali sih naik kereta dengan waktu tiba yang selisihnya cukup jauh dengan jadwal. Biasanya kereta luar kota sangat tepat waktu atau hanya selisih 5-10 menit saja. Sekarang saatnya kita turun. Dari stasiun Kertapati, rencananya saya akan langsung ke hotel yang sudah saya booking sebelumnya yang berlokasi di sekitaran Jembatan Ampera. Karena ini pengalaman pertama saya ke Palembang, jujur aja awalnya saya sempat bingung dengan pilihan transportasi yang akan saya gunakan untuk menuju ke hotel. Saya benar-benar nggak tahu pilihan transportasi apa aja yang ada di stasiun Kertapati ini. Tapi setelah saya googling untuk cari tahu, ternyata sebagian besar rute angkot yang ada di Palembang memiliki tujuan atau setidaknya melewati Jembatan Ampera. Jadi berdasarkan informasi tersebut, saya memutuskan untuk menggunakan angkot untuk menuju hotel. Nah, ternyata ada yang unik nih dengan angkot yang ada di sini. Untuk kalian yang tinggal di wilayah Jabodetabek, mungkin kalian terbiasa melihat angkot dengan formasi duduk menyamping yang saling berhadapan. Tapi di Palembang, kalian akan menemukan angkot dengan konfigurasi kursi yang berbaris seperti ini. Jika melihat dari jumlah kursinya, untuk kapasitas normal, sepertinya ruang penumpang di belakang supir bisa mengangkut hingga 8 orang dewasa.
Dan untuk kenyamanannya, saya rasa sama aja ya dengan angkot pada umumnya. Hanya saja dengan konfigurasi kursi seperti ini, legroomnya terasa lebih sempit. Tentu bukan tanpa alasan, saya memilih hotel di sekitaran Sungai Musi dan Jembatan Ampera. Seperti yang saya jelaskan di video backpackeran ke Palembang part 1, tujuan kedatangan saya ke Palembang hanya ingin menikmati suasana kotanya saja. Menciptakan koneksi emosional pada tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah dan memperhatikan aktivitas warga lokal sehari-hari. Dan menurut saya, Sungai Musi dan Jembatan Ampera adalah dua objek yang ikonik yang bisa merepresentasikan hal tersebut. Apalagi di dekat Jembatan Ampera, terdapat Pasar 16 Ilir yang menjadi pasar tradisional terbesar di kota Palembang. Oke teman-teman, sekian video part 3 backpackeran ke Palembang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau kalian suka dengan konten-konten perjalanan seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.